Teman-teman jelas tahu Roy Suryo, orang yang paling lantang membuka dan meniupkan isu ijazah palsu Pak Jokowi, justru kemakan omongannya sendiri. Yakin salah, lalu minta damai, itu kira-kira ironis. Kasus yang dia mulai dengan dada dibusungkan justru berpotensi dia akhiri dengan kepala tertunduk, bahkan dengan resiko mendekam di penjara. Pertanyaannya sekarang adalah dia mau bertarung sampai habis, sampai titik darah penghabisan, membuktikan Pak Jokowi bersalah atau dirinya yang salah, atau memilih berhenti berjuang sendirian karena satu persatu menurut saya teman seperjuangannya sudah merapat ke Pak Jokowi. Ini bukan cuma soal hukum, ini juga soal harga diri, strategi, dan pilihan hidup. Maju terus sampai hancur atau mundur demi menyelamatkan diri. Menurut hemat saya, Roy Suryo hari ini berada di titik yang ironis, sangat ironis bahkan. Dulu memang tampil paling depan, paling lantang, paling percaya diri menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang justru muncul sinyal-sinyal bahwa dia sendiri ya sedang mulai kelelahan gitu ya, gamang, bahkan seperti sudah bersiap menelan ludahnya sendiri. Inilah momen yang sering saya sebut sebagai kemakan omongan sendiri. Karena kan memang sejak awal Roy Suryo ini bukan hanya mengomentari, tapi memulai menggerakkan dan membesarkan isu ini dengan penuh keyakinan. Seolah dia sudah menggenggam kebenaran mutlak di tangannya. Masalahnya politik dan hukum itu tidak sesederhana unggahan di media sosial atau analisis di podcast. Ketika isu ijazah palsu ini masuk ke ranah hukum, taruhannya bukan lagi reputasi di dunia maya, tapi kebebasan seseorang di dunia nyata. Dan di titik ini banyak orang mulai bertanya apakah Roy Suryo masih sekuat dulu atau justru dia sudah sadar bahwa pertarungan ini itu tidak seimbang dan ujungnya ya hanya satu, kekalahan. Yang menarik, satu persatu orang yang dulu berada di barisan yang sama itu kan mulai mengambil jarak. Ada yang memilih diam, ada juga yang mulai melunak, ada yang bahkan terlihat merapat ke Pak Jokowi. Situasi ini itu membuat Roy Suryo menurut saya seperti berdiri sendirian di tengah lapangan. Sementara kawan-kawannya perlahan mulai meninggalkan dia, meninggalkan arena. Dalam politik, kesendirian adalah sinyal yang paling berbahaya. Bukan karena argumen kita salah, tapi karena tidak ada lagi yang mau menanggung resikonya bersama-sama. Kalau begitu kan pertanyaannya, apakah Roy Suryo ini masih mau bertarung sampai titik darah penghabisan? Sampai benar-benar dibuktikan di pengadilan bahwa dia bersalah? Atau kalau memang yakin, sampai ijazah Pak Jokowi benar-benar terbukti palsu? Atau justru dia mulai berpikir, cukup sampai di sini saja, karena perjuangan ini sudah terlalu mahal untuk dibayar sendirian. Disinilah narasi minta damai mulai berembus, apalagi negara juga memfasilitasi adanya restoratif justice. Minta damai ini bukan sebagai kepastian, tapi sebagai kemungkinan saja. Karena dalam sejarah politik Indonesia bukan hal baru. Orang yang awalnya paling keras, paling lantang, akhirnya paling cepat juga mencari jalan damai ketika sadar arah angin tidak lagi berpihak. Damai bukan selalu berarti kalah secara moral, tapi seringkali berarti menyelamatkan diri dari resiko yang lebih besar. Dan resiko itu sekarang nyata, jeruji besi. Ironisnya, jika Roy Suryo benar-benar memilih jalur damai, maka sejarah akan mencatat satu hal yang pahit. Dia yang memulai kasus ini, tapi justru dia sendiri yang akan menutupnya dengan kepala tertunduk. Bukan karena terbukti benar, tapi karena tidak sanggup melanjutkan pertarungan. Dan bagi seseorang yang selama ini dikenal percaya diri, penuh data misalnya, dan merasa paling tahu, itu adalah pukulan yang sangat telak. Bukan hanya fisik yang sakit dan lelah, tapi juga psikologis. Dan beban psikologis itu jauh lebih berat dari apa yang terasakan secara fisik. Akan tetapi di sisi lain, kalau Roy Suryo memilih bertarung sampai akhir misalnya, resikonya juga tidak main-main. Hukum tidak bekerja dengan logika katanya atau menurut analisis, begitu enggak. Hukum bekerja dengan bukti yang diakui secara formal. Dan sejauh ini Pak Jokowi memang terlihat sangat percaya diri. Bahkan Pak Jokowi terkesan tidak peduli kasus ini akan sampai sejauh mana, karena berkas-berkasnya saja kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan oleh kepolisian. Proses sudah berjalan dan sepertinya memang
sudah bakalan sampai di ujung. Pak Jokowi tidak peduli Roy Suryo mau beralibi apalagi, nggak peduli. Mau minta tuntutan apalagi, karena memang urusan dengan Pak Jokowi kan sudah selesai. Pak Jokowi sudah memberikan keterangan di Bareskrim Polri. Dan setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Bareskrim, ya ijazah Pak Jokowi dinyatakan autentik alias asli. Sudah, perkara atau isu yang dikasuskan oleh Roy Suryo itu sudah selesai sampai di situ. Akhirnya Roy Suryo jadi tersangka dan sekarang tinggal hak dia sebagai tersangka begitu untuk kemudian membuktikan kalau dirinya tidak bersalah di peradilan. Ketika kasus ini sudah sampai di meja pengadilan, malah yang ditanyakan dan dipersoalkan oleh pihak Roy Suryo adalah prosedur. Jeratan pasal yang keliru, nggak sesuai katanya. Penyidik kepolisian yang panik dan lain sebagainya. Ini memang biasanya tanda orang yang mulai terpojok. Kita juga tidak bisa menutup mata pada faktor psikologis. Berjuang sendirian itu melelahkan, apalagi ketika dulu merasa punya banyak kawan, tapi sekarang satu persatu di antara mereka memilih keselamatan masing-masing. Dalam situasi seperti ini, manusia cenderung rasional, mana yang paling sedikit menimbulkan kerugian, mana yang masih bisa diselamatkan. Reputasi sudah terlanjur tercoreng, tapi kebebasan masih bisa dinegosiasikan. Di titik ini, Roy Suryo dihadapkan pada 3 jalan. Jalan pertama, lanjut bertarung sampai akhir, apapun resikonya. Jalan ini mungkin terlihat heroik di mata sebagian orang, tapi sangat mahal harganya secara personal. Jika kalah, bukan hanya nama yang hancur, tapi juga masa depan. Kemudian jalan yang kedua, mencari jalan damai, menurunkan tensi, dan menerima kenyataan bahwa pertarungan ini tidak bisa dimenangkan. Ini menyelamatkan diri, tapi mengorbankan gengsi dan konsistensi. Sementara jalan ketiga adalah berhenti bicara, menghilang pelan-pelan atau perlahan, berharap isu ini mati dengan sendirinya. Tapi sayangnya kasus hukum jarang mati hanya karena pelakunya memilih diam. Menurut saya yang membuat situasi Roy Suryo semakin rumit gitu ya, semakin ruwet adalah fakta bahwa dia bukan orang biasa, dia public figure. Setiap langkahnya itu dibaca, dianalisis, dan dipelintir. Kalau dia minta damai akan disebut sebagai pengecut. Kalau dia lanjut bertarung akan disebut nekat. Kalau dia diam akan disebut panik. Inilah konsekuensi ketika sejak awal memilih berada di panggung paling depan. Dan di atas semua itu ada satu ironi besar. Jika memang sejak awal yakin dengan tuduhan ijazah palsu, mengapa sekarang terlihat ragu? Mengapa narasi mulai berubah dari pembuktian kebenaran menjadi prosedur yang tidak adil, yang salah? Bahkan sekarang yang lebih mencengangkan adalah adanya opsi restoratif justice. Hukum yang dipandang lebih humanis karena kasus pidana tidak harus berakhir dengan hukuman penjara. Maksudnya apa? Maksudnya keadilan itu masih bisa dinegosiasikan. Saya katakan masyarakat kita hari ini itu sangat peka terhadap perubahan-perubahan arah seperti ini. Dan perubahan arah itu sering dibaca sebagai tanda bahwa seseorang itu mulai sadar dia tidak sedang berada di pihak yang menang. Seperti yang sudah sering saya bilang di video-video sebelumnya, kasus ini akhirnya bukan lagi soal ijazah Pak Jokowi, bukan. Ini sudah berubah menjadi cermin bagi Roy Suryo sendiri. Tentang konsistensi, tentang keberanian menanggung konsekuensi, dan tentang batas antara keyakinan dan kenekatan. Banyak orang berani bicara keras ketika merasa aman, tapi hanya sedikit yang benar-benar siap untuk membayar harga dari kata-kata mereka. Kalau Roy Suryo bertanya pada diri sendiri hari ini, mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, bukan, tapi berapa mahal harga dari kebenaran versi saya. Dan jawaban dari pertanyaan itu mungkin tidak seindah yang dibayangkan di awal, karena di dunia nyata tidak semua pertarungan layak diteruskan. Apalagi ya ketika medan itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh lawan. Jadi jalan mana yang sebaiknya Roy Suryo pilih ke depan? Itu sepenuhnya keputusan dia. Tapi satu hal yang pasti, apapun pilihannya, dia sudah terlanjur masuk ke babak yang tidak bisa diulang. Babak di mana omongan masa lalu menagih tanggung jawab di masa kini. Dan seperti pepatah lama, kata-kata memang tidak bertulang, tapi dampaknya bisa memenjarakan. Dan disitulah kita semua pada akhirnya menunggu apakah Roy Suryo akan dikenang sebagai orang yang bertarung sampai akhir demi keyakinannya, atau sebagai sosok yang akhirnya sadar bahwa tidak semua perang bisa dimenangkan, apalagi ketika bertarung sendirian. Yang jelas cerita ini belum selesai,
tapi arahnya sudah mulai kelihatan. Dan seringkali arah itulah yang lebih jujur daripada semua pidato panjang tentang kebenaran. Kalau kamu punya pendapat tentang topik yang saya bahas di video ini, silahkan kamu tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Dan sekali lagi, nyalakan notifnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan analisis-analisis tentang politik nasional atau politik yang terjadi di negara kita Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.